bakal ngebahas buku LKS terbitan Intan Pariwara untuk SMA atau MA, tapi sebenarnya untuk semuanya sih, untuk semua kalangan. Mata pelajaran wajib, jadi IPA IPS tuh pasti belajar ini. Kebetulan sekarang kelas 11 semester 1. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita harus sepakat dulu nih. Kita bakal buat roadmap-nya kita. Nah, ini kan ada 5 ini ya, ada 5 bab nih. Ada 5 bab nih. Sedangkan kalau semester 1 tuh ya katakanlah 5 bulan lah ya. Jadi mungkin ini gue per bulannya itu bakal ngebahas satu bab lah. Tapi satu bab lebih lah, karena nanti mungkin insya Allah ya gue bakal ngadain tryout. Jadi gak mungkin juga kalau 1 bulan 1 bab. Ya tergantung situasi lah nanti. Nah, ini mungkin satu video, ini mungkin satu video juga, ini 2 mungkin, ini ya 2 atau 3, ya, katakanlah 2 video, ini 2 video, terus ini penilaian tengah semester ini 1 video, ini 1 video. Jadi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, ada 10 video minimal. Tapi mungkin bakal lebih sih kalau seumpamanya gue naruh video-video yang menarik lah untuk dibahas. Mungkin tergantung gue seberapa niat gue, anjay. Dan juga tergantung AdSense. Apa sih itu induksi matematika? Nah, kalau di KBBI, induksi itu metode pemikiran yang bertolak dari kaidah, anjay, khusus maksudnya, untuk menentukan hukum yang umum, bla 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 bla. Gak ngerti gue. Ya udah. Pokoknya itu induksi mempelajari gimana caranya supaya bilangan itu menjadi simpel. Di sini ada gak ya pembahasan tentang induksi? Enggak, di sini bahas sigma. Oke. Mungkin point out-nya bukan ke judulnya. Ya gak apa-apa lah. Oke, sekarang kita belajar tentang apa sih itu sigma. Sigma itu katanya diperkenalkan oleh Leonhard Euler. Nah, ini sangat terkenal banget nih. Kan ada teori Euler juga. Dia memperkenalkan notasi sigma. Nah, kenapa sih harus diperkenalkan notasi sigma? Terus fungsinya notasi sigma sih, terus gunanya notasi sigma tuh buat apa sih? Nah, jadi gunanya notasi sigma tuh supaya mempermudah kita dalam hal memberikan kaidah lah, memberikan tanda gitu. Misal kayak gini. Nah, misalkan kayak gini nih, di nomor 2 nih. Misalkan lu mau ngitung 1/3, terus 2/3, terus 3/3, sampai misalkan 6/3 gitu. Nah, ya semua ini bisa ditulis hanya dengan menggunakan ini. Kan tadi gue bilang kalau sigma itu sebenarnya digunakan untuk mempermudah kita dalam hal penulisan. Iya, kalau hanya 6, misalkan sampai 1000 gitu. Sampai 1998. Wow, kenapa 1998? Jadi misalkan kalau 1998 ya tinggal diginin aja. Oh, ini seharusnya A gak sih? Ya, ini A nih sebenarnya. A sama dengan 1, terus ini 1998 A/3. Bacanya gimana? Sigma dari A/3 maksudnya gini, gue jelasin dulu tentang sigma. Sigma tuh artinya kayak gini. Enggak gitu ya?
Nah ini juga salah nih, ini seharusnya X nih. Intinya sigma tuh, jadi misalkan kayak gini, ini I, ini I. Apa sih sebenarnya lambang ini? Jadi ini akan ditulis dari 1 sampai ke 5. Jadi kalau kayak gini, itu hasilnya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5. Nah itu maksud dari sigma XI dari I sama dengan 1 sampai 5. Itu maksudnya. Sama kayak gini. Misalnya kalau lu punya 1 tambah 2, kok ini. Misalkan lu punya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 100 misalkan. Ya cara ngubah ke bentuk sigma tuh, sigma dari misalkan variabelnya itu A gitu, sama dengan 1. Nah ini harus ditulis A juga. A pangkat A. Terus ini 100. Maksudnya apa? Jadi A ini bakal diganti dari 1 ditambah naik lagi 2 tambah 3 tambah 4 sampai seterusnya sehingga mencapai 100 tambah 100. Nah itu maksudnya sigma. Sama kayak gini. Ini kan 3. Jadi mulainya dari 3 nih. 3 X-nya ini ganti 3. 3 X-nya ini ganti 4. X-nya ini ganti 5. X-nya ini ganti 6. Nah itu maksudnya sigma. 3, 4, 5, 6. Variabel yang ini itu sama. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Kayak gitulah. Pahamin dulu nanti lu kalau lihat soalnya bakal kebiasa dah. Nah, di sini juga bakal dijelasin gimana cara mencari rumus-rumus suku umum, suku ke N dari suatu deret. Nah, ini berhubungan sama materi di SMP. Kalau zaman gue mah ini deret aritmatika, deret geometri itu kelas 9. Gak tau deh kalau sekarang. Terus mencari batas bawah dan batas atas. Nah, ini gampang nih. Nanti gue bakal jelasin. Oh, ini nih ada contohnya nih sebenarnya. Nah, ini kan suatu deret ya. Deret apa nih sih? Ini kan deret aritmatika. Ini kan perbedaannya 3, ini 3, ini 3. Sampai ke sini tuh bedanya 3 juga gitu. Nah, gimana cara nyari suku ke UN-nya, suku ke N? Atau bahasanya itu UN, urutan ke N. Anjay. Oke, kan biasanya UN itu sama dengan A plus NB. Sorry, bukan. A plus N-1B. Nah, A ini adalah urutan pertama, U pertama, B-nya ini beda, N-nya ini jumlahnya. Jadi misalnya kalau kalian punya U plus 1, U plus 2, U plus 3 plus sampai U ke 9. Ya 9 ini N nih. N. Nah ini rumusnya. Jadi rumusnya itu biar gue perjelas aja, A plus N-1 kali B. Kenapa min 1? Karena A-nya ini sudah menjadi urutan pertama. Jadi kalau misalkan N-nya 1, misalkan U1, ya N-nya jadi 1, sehingga benar kan? U pertamanya itu A. Ini kan 1 kurangi 1. Kalau misalkan U-nya 1, ini 0 kan? 0 kali B ya 0. Jadi kalau U kedua ya ganti aja. Ini 2 jadi 1, jadi A plus B. Tuh. Oke, ini supaya mereview lagi. Apa ya? Mengingatkan lah. Bukan mengingatkan siapa ya, mengingat kembali materi yang SMP. Oke, sekarang kita harus menentukan UN-nya. UN dari 2, UN dari 2, 5. UN dari 2, 5, 8 sampai 56.
Oke, ini gampang kan, kalau A-nya ya yang awal ya 2. UN kan sama dengan A plus N-1 kali B. Berarti A-nya itu 2 plus N-1. B-nya itu apa? B-nya beda kan? B-nya kan beda nih. 2, 5. 2 sama 5 itu bedanya kan 3. Berarti B-nya itu 3. Sehingga ini 2 plus 3 kali N. 3N dikurangi 3. Sama dengan 3N-1. Nah ini UN-nya. Apa fungsinya UN ini? Kenapa harus dicari fungsi UN? Biar masuk ke notasi sigma. Notasi sigma kan gini. Ini ada misalkan A sama dengan berapa, teman-teman berapa, terus ini di atas tuh sama dengan berapa. Nah, UN-nya di sini. Nah, ini pindah ke sini nanti. Pindah sigma dari 3N-1 dari bla 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 sampai bla bla bla. Nah, itulah. Nah, sama kan? Cuman gue pakai N, dia pakai K. Sekarang gimana cara menentukan ini 1, ini 19? Umumnya sih pakai 1. Tapi sebenarnya kalian bisa aja ini 2, ini 3, ini 4, ini 9, ini 10. Tapi kan kalau berdasarkan ini kan kita pakai UN-nya itu kan U1-nya ya 1 gitu. Jadi A-nya itu 1. A-nya itu sama dengan 1. Nah, gimana cara mendapatkan 19 itu? Gimana cara mendapatkan 19 ini? Ya, dilihat dari ini. Makanya ini disebut dengan mencari batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya itu 1, batas atasnya itu 19. Gimana caranya? Oke, rumusnya kan tadi ini. 3N-1 sama dengan UN. Nah, ada nih N ke apa nih? N ke 56. Ya, gampang aja. 3N dikurang 1 sama dengan 56. 3N kurang 1 sama dengan 56. Jadi 3N sama dengan 57. N ya 57 bagi 3 hasilnya itu 19. Nah, ini 19-nya dapat dari sini. Masuk ke sini. Masuk. Nah, sehingga semua deret ini itu bisa dibuat sesimpel mungkin menjadi notasi sigma yang kayak gini. Nah, sama nih. Ini sama. Cuman bedanya di N, ini K. Sama aja sih penting. Sama aja sih yang penting. Oh iya, ada. Ada perbedaannya. Sorry, ini salah gua. Ini A nih. Pokoknya sama nih. A, ini A. Paham kan? Oke. Lanjut masuk ke sifat-sifat notasi sigma. Nah, ini dasar juga nih. Yang pertama itu fokusnya ke sini nih. Ini kan K, ini I. Makanya gue sebenarnya yang tadi itu gak mempermasalahin apakah ini X, ini X, di sini Y ya ini Y. Jadi karena tidak adanya pengaruh dari variabel itu, jadi ya lu terserah sembarang lu mau pakai variabel apa. Itu terserah lu. Jadi ini paham ya nomor 1 nih. Sifat nomor 1. Jadi ini sama juga sigma dari misalnya segitiga gitu sama dengan 1. Segitiga juga sampai N gitu. Itu sama aja. Nah, sekarang nomor 2 nih. Nomor 2. Kalau misalkan ini konstanta, nah kalau misalkan ini bukan segitiga ya. Ini misalkan bintang gitu. Nah, itu gimana caranya? Gampang. Sebenarnya ini nyambung ke nomor 3 sih. Nyambung ke nomor 3. Tapi kenapa? Gue gak tahu sih kenapa ini nomor 2, seharusnya ini dulu sih. Tapi gak apalah. Kita ikutin Intan Pariwara. Ini rumusnya kayak gini. Maksudnya apa? Atau gini aja deh. Bahas nomor 3 sih, soalnya nomor 3 itu lebih umum. Nomor 3 itu kan N sigma ini K sama dengan 1 CK. Nah, C maksudnya ini konstanta. Jadi itu bisa disebut kayak gini. C
K 1 N ini K. Misalnya aja ya, misalnya kayak gini. Sigma dari 4X K sama dengan 1, N-nya misalkan 4. Kan ini kan sama dengan kayak 4 kali 1 ditambah 4 kali 2 ditambah 4 kali 3 ditambah 4 kali 4. Nah, kan sebenarnya ini kan ada 4, 4, 4, 4. Kenapa gak 4-nya itu dikeluarin aja? Biar memudahkan lo cara menghitungnya. 4, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Maka dari itu, biar memudahkan lo aja, ya 4-nya pindahin aja ke sini. Yutis. Ya ini 4 sigma X. Oh ini sorry. Ini X, sorry. X sama dengan 1 dari 4. Ini kan sama dengan 4 kali ini itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Sama kan? Sama kayak yang di atas? Sama dong. Pada itu, yang 3 ini kalau ada konstanta pindah keluar aja gak apa-apa. Itu untuk mempermudah aja. Oke, nomor 3 udah. Hapus dulu. Oke. Bentar. Oke, nomor 2. Nah, C-nya ini kan konstanta kan? Artinya yang nomor 2 itu misalkan sigma C-nya kan bisa dipindahin ke sini nih. Makanya ini bisa dipindahin ke sini nih. Makanya C-nya itu dikali. C-nya di sini. Sehingga ini kayak 1 K sama dengan M kali N. Biar tidak terlalu bingung, gue ganti aja deh. Misalkan ini C-nya itu 2. Sigma dari sigma 1 dari K. Misalkan 1. N-nya itu sama dengan 4. Nah itu kan K-nya kan di sini gak ada kan. Ntar 2-nya itu tulis. K-nya di sini kan gak ada kan. Berarti ini penjumlahan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 4 kali. Ini 1 pertama ini, terus K kedua ini, K ketiga. Kan gak ada K-nya kan. Ya masukin aja yang 1 ini ke sini. 3 terus 4 ini. Selesai. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Kayak gitu maksudnya. Terus kenapa ini ada plus 1? Apa ini maksudnya plus 1? Misalkan pernah gak sih kalian disuruh guru kalian tuh, misalkan kerjakan soal dari nomor 10 sampai nomor 20 gitu. Sekarang gue tanya deh, ini ada berapa soal nih? Ada 10. Salah, ini ada 11. Ada 11. 10, coba lu hitung sendiri deh. 10, 9, 10, 11, 12, 13, bla 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 bla. Hitung sampai 20. Itu hasilnya 11. Kenapa? Karena 10-nya dihitung juga, bro. Kalau mau 10 dari 11 sampai 20. Jadi, kenapa ini ditambah 1? Misal nih, kalau lu mau ngitung dari 10 sampai 20 kan sigma dari misalkan 2, nah misalkan 1 gitu, dari K sama dengan 10 sampai 20. Itu kan 20 kurangi 10 tambah 1. Kan yang ini tadi tuh dari 10 sampai 20 tuh ada angkanya tuh sebanyak 11. Gimana cara menghasilkan 11? Ya 20 kurangi 10 tambah 1. Nah ini fungsi 1 itu supaya bener, supaya hitungannya itu pas. Nah itu maksudnya. Kenapa ditambah 1? Paham nggak? Oke, sekarang nomor 4. Nah, nomor 4. Oke. Misalkan 2, oh mana nih? 2 K. Ini 4 misalkan, ini 2, ini K gitu. Ini boleh gak sih misalkan kita ganti 3, 4, 5? Boleh. Kayaknya gue nyinggung lah. Taruh mana ya? Nggak ada, lupa. Kayaknya dihapus dah. Ya gak apa lah. Apakah bisa? Bisa. Misalkan lu benci dengan angka 2 karena teringat 212 gitu. Wow. Oke, nanti Bang. 2
Nah ini bisa diganti. Gimana caranya? Kalau misalkan lu ngubah dari 2 menjadi 3, ya gampang. Intinya gini, kalau misalkan ini diganti, di atas diganti, di bawah di tengah tuh diganti. Kan jarak antara 2 ke 4 tuh kan ada 2, ada 3, dan 4, ada 3 kan. Jadi kalau misalkan ini diganti, K-nya itu diganti, misalkan ini diganti jadi 3. Nah di atas gimana caranya supaya jaraknya itu tetap 3. Ya artinya kalau misalkan ini ditambah 1, ini harus ditambah 1, ini 5 gitu. Kalau ini 4, berarti kan artinya ditambah 2, ini tambah 2 juga, artinya 6. Kalau semuanya ini dijadikan 4. Terus K-nya gimana? K-nya kalau lu ditambahin, ininya tetap ininya dikurangin. Kan gini, misalkan sigma dari K sama dengan 1 sampai 5 gitu. Dari K, ini kan sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Nah kalau ini lu ganti 2, ini 5, ini K. Hasilnya ini 6, karena ditambah 1. Hasilnya bakal beda bro. 2, 3, 4, 5, 6. Nah jarak antara ini itu 1, 1, 1, 1. Nah gimana caranya biar tidak 1? Ya K-nya diganti, kurangi 1. Kalau ini tambah 1 berarti di sini kurangi 1. Jadi sama kayak gini, masuk ke sini, kalau ini ditambah 1 berarti ini dikurangin 1. Nah ini maksudnya dari nomor 4. Sama juga misalnya kalau di sini dikurangin gitu. Misalnya kalau di sini dikurangin, di sini dikurangin, di sini ditambahin 1. Itu maksudnya bro. Oke, paham? Oke, itu maksud nomor 4. Sekarang nomor 5, sifat nomor 5. Sifat nomor 5 ini gampang sebenarnya. Apa sih maksudnya dari nomor 5 nih? Nah, maksudnya dari sini nih. Ini kan M-1, ini M. Ini kan kelanjutan kan? K-nya sama. Cuman bedanya di sini nih, batas atas sama batas bawah. Tapi ini kelanjutan dari M-1 ke M. Jadi, kalau kayak gini itu sama kayak hubungannya tuh langsung ditulis kayak gini aja. Sigma dari K sama dengan 1. Karena ini kelanjutan, ya dianggap tidak ada aja. Jadi N K. Ini ke sini. Misalkan kayak ini. 1 dari K gitu. K sama dengan 1 terus 2 ditambah sama sigma dari K sama dengan 3 5 gitu. Nah ini bisa ditulis aja kayak gini, kan ini kelanjutan kan, 1 2 3 4 5. Jadi ini K sama dengan 1, ini 5, ini K. Ini maksudnya sifat dari nomor 5. Gampang kan? Oke gampang. Sekarang nomor 6. Nah 6 nih gampang juga nih. Kalau misalkan ini tuh misalkan K1 sigma dari K sampai 1, dari K sama dengan 1 sampai 1. Nah kan hanya ada 1 K nih. Berapa K nya ya? 1. Nanti kayak ini aja 1 gitu. Kalau misalkan 2 ya gampang, di 2 aja misalnya. Kalau misalkan K sama dengan 3 ya gampang, jadi 3. Kalau 1998 ini 1998 nanti 1998 hasilnya. Ini hasilnya ada apa tuh sama 1998. Hidup di bumi ini, pagi ini, esok dan seterusnya. Masa indah sangat banyak, kota impian menjadikan satu-satu kita wujudkan. Kita hidup di bumi ini, pagi ini, esok dan seterusnya. Masa indah sangat banyak, kota impian menjadikan satu-satu kita wujudkan. Oke, lanjut. Daripada gue di penjara kan? Oke, lanjut. Nah ini bicara notasi nih. Nggak terlalu penting nih mah. Ini ganti aja nih. Ini kan gak ada notasi nih. Ini ada notasi nih. Tapi sifat-sifatnya tuh sama.
Sifat-sifatnya tuh sama. Cuman ada notasi aja. Ngaruhnya di sini nih. Nah, ini kan ada notasi nih. Notasi. Sama kayak UN kan ada notasi juga tuh. Ini notasi nih. Cuman itu sih bedanya, yang A sama yang B. Aslinya mah sama. Ini dipindahin aja. Mungkin cuman ini. Oh enggak, ini sama juga. Sama kayak nomor. Ntar sama. Oh enggak, beda. Nomor 3 ini beda. Ya, nomor 3 ini kalau misalkan batas atas sama batas bawahnya itu sama, ya tinggal tambahin aja. Misalnya gini, sigma k dari k sama dengan 1 sampai n sampai 5 misalkan, ditambah sigma k sama dengan 1 dari k kuadrat dari k sama dengan 1 sampai 5 gitu. Kan ini sama nih. Ini sama juga nih. Ya tinggal dijadiin satu notasi aja biar gak ribet aja. K sama dengan 1, 5 k kuadrat plus k. Nah itu maksudnya. Begitupun dengan minus. Kalau beda dengan perkalian. Kalau perkalian tuh ya satu-satu aja. Ini 1, ini 1. Gak bisa dikalikan. Bisa gak sih? Oh gak bisa. Gak bisa. Perkalian sama pembagian gak bisa. Ini khusus plus minus. Ini plus minus. Oke lanjut. Nah ini ke contoh soal nih. Ini gampang, tinggal masukin aja sih. Yang ini. Terus yang ini, yang B ini. Yang B ini mengacu ke sifat notasi sigma yang ketiga ini. Nah ini kan kalau misalkan plus minus tuh bisa dijadikan kayak gini. Ini sama kayak gini nih. Misalkan kenapa sih harus dibedain gitu. Misalkan kalau yang ini itu kan sebenarnya ada rumusnya biar lebih gampang gitu. Karena kalau lu masukin satu-satu terus lu tambahin satu-satu ribet kan. Kayak gini ini kan ada rumusnya juga tuh. Ini kan gampang nih. Tinggal 3. Ini mengacu yang ini nih. Soalnya mengacu ke sifat yang mana tadi tuh. Nah ini nomor sifat kedua nih. Kenapa sih dibedain? Kan seperti yang kata gue tadi, biar kalau ada rumus tertentu ya lu pakai yang itu aja. Misalnya kayak gini. Ini kan kalau misalkan lu punya 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 1000 gitu. Kan kalau pakai kalkulator lu bakal ribet. Ini kan ada rumus umumnya. SN-nya itu sama dengan N kalikan N plus 1 per 2. Kayak gini. Ini kan 5 tambah 5 plus 1 6 bagi 2. Sorry, ini kali. Ini coret 3, 5 kali 3 ini 15. 15. Begitupun juga dengan ini. Ini pakai gini. Ini kayak ini tuh rumusnya N kalikan N plus 1 kalikan 2N plus 1 per 6. Nah itu kenapa ini dipisahkan. Kenapa ada sifat ini. Mana tuh sifat ini. Supaya misalkan kalau ini ada rumusnya, penjumlahan ada rumusnya itu bisa dipermudah lah. Intinya mempermudah. Jadi misalkan sampai 5 misalkan, ya masukin aja N-nya 5 kalikan 5 plus 1 kalikan 5 kali 2 11 11 tambah 5 kali 2 10 10 tambah 1 11 pernah ini coret hasilnya 55 itu sama 55. Paham? Oke paham. Sekarang apa nih? Mengubah batas bawah. Oh ini udah gue jelasin tadi yang di atas. Sekarang masuk ke contoh soal nih. Waduh. Nyatakan operasi dalam satu. Wah gampang banget ini bro. Ini pakai sifat yang ketiga nih tadi, yang B. Nah ini nih.
Kan ini sama nih. Mana tadi? Nah, oh paham. Jadi ini tuh pengennya tuh disamain, tapi ininya gak sama. Sedangkan syarat-syaratnya tuh sama nih. Syarat-syaratnya mana tadi? Syarat-syaratnya itu harus sama. Ini kalau misalkan ini K plus 1, K sama dengan 1 sampai N, ini K sama dengan 1 sampai N, nah berarti ini harus sama juga. Nah di sini diubah ke 4 nih. Yang K diubah, yang batas bawah diubah ke 4, yang batas atas diubah ke 9. Jadi kalau misalkan ini dikurangi 2, ini dikurangi 2, ini dikurangi 2, yang K ini ditambah 2. Jadi ini K plus 2. K plus 2. Nah, kalau di sini pengennya ditambah 2, ini ditambah 2, berarti K-nya di sini itu dikurangi 2. Ya, di sini. Ini berarti ini K min 2. Nanti hasilnya cari sendiri. Tapi kalau mau ya udahlah, gue bakal bahas deh. Demi kalian. Asal kalian subscribe. Ini 4K kan? Ini 3 dikurangi 6. Oke. Ini 2K kuadrat plus 8K plus 2 kali 4 8. Ini 3 minus 6 kurangi minus 4 10 minus 10. Ini apa ini? Kan sama. Oh, ininya kan udah sama nih. Ini udah sama. Jadi tinggal dijadiin satu notasi ini. Ini 8, ini 10, ini 2K, ini 8K tambah 3K jadi 11, 8 tambah 7 kurangi 10 jadi 5. Nah, ini maksudnya. Ini 5 nih. Jadi hasil dari sini tuh hasilnya ini. Oke, kita ngerjain yang B aja. Nomor 2, oh ya, nanti aja dulu. Nah, katanya nyatakan nilai tersebut dalam notation sigma dengan bentuk ini. Nah, berarti kita cari UN-nya, tapi di sini bukan disebut UN sih, tapi UK. Tapi gak apalah, sama aja KN. Yang penting ini sama. Ini kalau ini notasi dia K, berarti di sini K. Kalau N ya N. Nah, oke, berarti kan ini nih 1/4, 29, ini 3/16, ini 4/25. Coba, menurut kalian ada gak di sini tuh suatu keunikan dari deret ini? Ada dong. Di sini nih, kalau kita fokusin ke pembilang, itu kan 1, 2, 3, 4. Oh, berarti pembilang itu UK-nya itu K. Ya kan? Yang atas yang pembilang. Sekarang yang penyebut. Ya, penyebut tinggal ganti aja. Ini kan bukan mulai dari 1 tuh. Ini dimulai dari 2 pangkat 2. Ini 3 pangkat 2. Ini 4 pangkat 2. Ini 5 pangkat 2. Berarti ini K plus 1, karena dimulai dari 2 jadi plus 1, biar kalau ditambah 1, ini 1 tambah 1 hasilnya 2, pas kan? Kuadrat. Nah ini. Jadi UK nya ini bro, bener gak? Nah sama nih UK nya. K per K plus 1 angkat 2 sama. Sekarang gimana cara nentuin batas bawah sama batas atas? Batas bawahnya 1 karena dimulai dari 1 kan kayaknya. Ini kalau dimulai dari 1 kan hasil 1 tambah 1 pangkat 2 kan hasilnya 1/4. Nah sama nih. Bentar. Sama nih. 1/4 sama ini nih. 1/4. Nah ini gimana caranya? Nentuin batas atasnya ya tinggal diganti aja nih. Sama dengan 20/441. Berarti K nya itu sama dengan 20. K plus 1 nya ya ganti aja K nya 20. 21 pangkat 2 hasilnya ini 21 pangkat 2 441, bukan 212. Wow.
jadi K-nya itu 20. Nah, ini kan K sama dengan 1 sampai 20. Yang B, yang nomor 2. Mana nih yang lumayan menarik nih? Sampai B doang. Nah, apa ya? Yang B dah, gak apa. Karena yang A ini sama kayak contoh soal. Ini contoh soal juga, sama kayak di sini lah. Gue udah bahas sama kayak ini. Oke, nomor 2. Nah, ini unik nih, unik. Ini apa nih? Oh ya, tak kira ini sama dengan ini minus nih. Minus. Kalau ini dimasukin, langsung dimasukin aja. Ini kan hasilnya 1 per 2 kurangi 1 kuadrat dikurangi 1 per 2 kuadrat. Terus dari 2 meningkat jadi 3 tambah 1/, jadi ini 3, berarti 2 kuadrat dikurangin 1/3 kuadrat. Ganti 4, jadi ganti 4 nih, 3 kuadrat dikurangi 1/4 kuadrat. Ini kan 1/4 kuadrat. Ganti 5 tambah 1/4 kuadrat dikurangi 1/5 kuadrat. Tambah ganti 6, 1/6 kuadrat, 1/5 kuadrat dikurangi 1/6 kuadrat. Jadi ini coret karena sama coret. Hingga ini hasilnya 1 min 1/36. Karena 6 kuadrat 36. Hasilnya 35/6. Nah, jangan. Oke. Nah, ini sama sih, sama kayak yang 2A, sama kayak gini. Kalian coba sendiri aja. Sama kayak nomor 1 ini. Sekarang kita ke latihan soal uji kompetensi 1. Nah, gue punya aturan di sini nih. Gue pengen ngerjain yang ganjil doang. Yang genap kalian kerjain sendiri supaya kalian bisa belajar sendiri juga. Oke. Sekarang nomor 1. Gimana nih nomor 1 nih? Gampang lah, ini pemanasan nomor 1 nih. Nomor 1 kita pisahin aja. Atau supaya ini lebih teratur, karena ini kan kalau dilihat dari soalnya itu pengennya kan ngerjainnya tuh dari satu ini satu gitu. Terus ini banyak nih yang dari 1. Jadi gimana kalau kita ngubah ini jadi 1? Kalau ini diubah jadi 1, artinya kan A nya 4 kurangi 3. Yang di atas, batas atasnya juga kurangi 3 juga. Terus A nya ini, karena ini dikurangi jadi ditambah. A plus 3 min 3. Jadi sama dengan A sama dengan 1, 7 kurangi 3 ini 4. Ini 4 kali A, 4A plus 12 dikurangi 3, sehingga 4A plus 9. Jadi ini 4A plus 9. Sorry. Nah, habis itu kita pisah. Ini pisah jadi A1 4A ditambah A sama dengan 1 4 ini 9. Kenapa dipisah? Supaya mempermudah. Ini 4-nya konstanta, ganti ke sini sehingga ini 4 1 4 ini 4. Nah, ini ya benar, plus A sama dengan 1 4. Sorry. Ini A, sorry. A ini 9. Jadi ini kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kalau yang ini kayak mana tuh? Kayak sifat ke ini. Jadi rumusnya N batas atas dikurangi batas bawah tambah 1 kalikan C.
batas atasnya berapa? Mana atas soal? Mana lu? Nah ini batas atasnya berapa? Batas atasnya 4. Jadi ini kalikan 4 nih. Sorry, ini kalikan 4. Ditambah batas atasnya 4 kurangi 1 ditambah 1 kalikan sama C nya konstantanya 9. Nah ini 4 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, ini berapa ya? 10 ya? Ya ini 10 kali 4 40 tambah 4 kali 9 36, hasilnya 76. Ada nih 76 bro. Paham? Oke, sekarang beranjak ke nomor 3. Oke, nomor 3 sama ya, sama kayak nomor 1 sebenarnya. Kita jadiin batas bawahnya ini tuh jadi 1 biar mempermudah, biar dimasukin ke rumus ini nih. N kalikan N plus 1, sorry ini gini. Ntar hapus aja deh biar bagus. N dikalikan N plus 1 per 2 biar dimasukin ke situ nanti. Oke, karena harus diubah ke 1, berarti ini harus dikurangi 2. Di atas dikurangi 2, yang A ini ditambah 2. Jadi kalau ini dikurangi 2, hasilnya atas atasnya 42, bawahnya 1, 5, A plus 2 kurangi 7 sama dengan batas atasnya ini A sama dengan 1, 42. Ini 5A plus 10, 5A plus 10 kurangi 7, hasilnya 5A plus 3. Nah ini pisah lagi sama kayak nomor itu. Jadi kalau dipisah ini 5A, A sama dengan 1, 42 tambah, sorry ya kalau tulisan gue jelek banget, yang penting muka kan, ini konstanta bisa dipindah ke sini. Nah ini 5, jadi ini 5 ini hapus nih, hapus aja. Jadi ini 5 A plus 3. Nah ini gampang. Kalau yang ini hasilnya 42 dikurangi 1 tambah 1 kalikan 3. Ingat ke sifat yang kedua tadi, hasilnya 3 kali 42 itu 126. 100 tar. Lu. 2. Berapa tadi? 126 ya? 126. Sekarang yang ini. Abaikan dulu yang 5. Anggurin dulu yang 5. Kita fokus yang ini dulu. Nah ini kan sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai plus 2 plus 42. Seperti yang gue udah jelasin tadi, yang contoh soal yang pertama itu ada rumusnya. Rumusnya itu kan Sn sama dengan N kalikan N plus 1 per 2 dengan syarat U1 nya itu sama dengan 1. Ini kan U1 nya cuma 1 nih, N nya sama dengan 42, berarti ini 42 dikalikan 43 per 2. Hasilnya, bentar, kalkulator dulu dong. Hasilnya 903 kalikan 5, kalkulator lagi dong. 5 nya dari mana nih? 5 nya nih, ini kan harus dikalikan 5. Hasilnya itu 4515 ditambah 126, kalkulator lagi dong. Hasilnya 126, hasilnya 6 4641 ada gak? Ya ini nih, paham? Oke. Hapus dulu biar gak terlalu, yang penting kan ada di video. Kalau lupa ya tinggal balik ke sini aja. Nomor 5. Nah nomor 5 ini, bentar. Oke. Nah ini jangan terkecoh lu. Gue yakin kalau coba dah lu pause dulu terus kerjain, pasti lu terkecoh. Coba pause dulu.
I'm just like you. I think that's true. You're just like me. Yes, I can see. We take responsibility. We carry through. We carry through. Do what we need to do. Yes, I am a girl like you. Oke, habis itu baru udah gue kerjain. Pasti lu gak nemu. Karena di sini memang ada pengecohnya. Pengecohnya di mana? Di sini nih. Tapi sebelumnya gue bakal masukin dulu yang sama nih, kan sama nih. Ini sama. Masalahnya gini, bro. Kenapa gue bilang terkecoh? Karena gue yakin 8N-nya ini lu masukin ke sini kan. Sebenarnya 8N-nya ini beda dengan yang ini. Kita buat 8N-nya itu harus ada ininya. Harus ada tanda ininya. Sigma itu sebenarnya berlaku untuk yang di dalam kurung. Ini kan di dalam kurung nih. Artinya 86 ini bukan bagian dari sigma yang ini. Gimana cara buatnya? Gampang, bro. Apalagi cuman ini 8N. N itu kan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai ke N kan? Bener gak? Artinya ya buat aja. Gimana cara membuat ini? Ya ini kan sebenarnya sigma dari K sama dengan 1 sampai N dari 1 kan? Jadi yang 8N ini itu satunya ini ganti 8. Nah, itu maksudnya. Jadi hasilnya itu variabelnya konstantanya dimasukin ke sini. Sehingga hasilnya sigma dari 2K K-4 ini K sama dengan 1 dari N ditambah 10, masukin juga nih ke sini. 10 kalikan 2K plus 1. Nah, ini ganti ini. Nah, ini ganti ini. Gak muat ya. Udah tambah 8. Ini dalam kurung, tutup kurung. Ini hapus nih. Ini sigma K sama dengan 1 N. Ini tinggal dijabarin aja semuanya. Ini 2K kuadrat minus 8K plus 20K plus 10 plus 8. Hasilnya 2K kuadrat. Ini hasilnya 12. Ini hasilnya 18. Oke. Duanya nih dikeluarin 2. Gak muat bro. N ini K plus 1. K sama dengan 1 maksud saya. 2 K kuadrat plus 6 plus 9. Nah ini kalau lu familiar itu hasilnya K plus 3 kuadrat. Sorry, ini apa lagi? Bentar. Kuadrat. Apa? Kuadrat. Nah, ini. Jadi hasilnya itu ini nih. Itu hasilnya. 2 dipindah keluar. K plus 3, K plus 3. Oke, mantap. Sekarang nomor 7. Nomor 6 nih ya sama lah kayak nomor 5 sama. Kalian kerja sendiri tuh. Nomor 5, jika N yang memenuhi ini, maka berapakah N? Nilai N. Gimana caranya? Ya gampang, bro. Aja. Oke, ini dipisah nih. Ini sama ini. Ini N sigma dari K sama dengan 1 4K plus N sigma dari 5.
Ini kan gampang kan, 5n min 1 plus 1 atau 5n. Yang ini 4 sigma dari K sama dengan 1, ini N, ini K. Nah ini kan sama kayak 1 plus 2 plus 3 sampai ke N. Nah rumusnya sama, N plus 1 per 2 kalikan 4 nih, kalikan 4 coret 2, sehingga ini 2n kuadrat tambah 2n kuadrat tambah 2 ditambah 5n sama dengan 774 katanya, sama dengan 774, sehingga ini 2n kuadrat tambah 7n sama dengan 774. Persamaan mana yang cocok ya, itu hasilnya nanti kalau lu coba-coba itu hasilnya 18n, 18 ya D gitu bro. Oke sekarang nomor 9 nih. Oke nomor 9, notasi sigma dengan batas bawah 5 untuk menyatakan oke kayak gini maksudnya. Oke. Nah katanya tuh pengennya batas bawahnya itu menghapus itu 5. Nah kayak gini nih. Cuman gimana cara nentuin batas atasnya sama ininya? Gimana caranya? Ya gampang bro, balik lagi ke UN tadi. Kan rumus UN itu sama dengan A plus N min 1 kalikan B kan? Oke, A nya ini itu kan sama dengan min 3, B nya itu 2 kan. Bentar ini kok oke. A nya ini kan sama dengan min 3 nih, min 3 plus N min 1 kali B nya berapa? B nya itu 2. Tapi gini bro, N nya ini kalau yang di sini ini kan hasilnya min 3 plus 2N min 2 2N min 5 dan sama dengan 9. Tapi N yang di sini itu harus dimulai dari 1. Sedangkan dia mintanya tuh batas bawahnya tuh 5. Artinya kan plus 4. Kalau plus 4 berarti kata gue tadi, kalau misalkan yang di bawah ini plus 4, di atas itu harus ada plus 4 juga. Tapi yang bagian ini harus dikurangi dengan min 4. Jadi ini harus dikurangi dengan min 4. 2n min 4 min 5. Hasilnya 2n min 8 min 5. Hasilnya 2n min 13. Ini mana yang ini sama yang ini. Sekarang kita tentuin yang atasnya 15 sama 19. Gimana caranya? Kita tentuin aja 2n min 13 sama dengan yang terakhir berapa sih? 25. 2n sama dengan 38, n nya sama dengan 19. Ini bro. Yang nomor 10 ini sama juga. Nah ini ya sama juga. Nah lu coba sendiri dari nomor 10 tuh. Tapi sebenarnya nomor 9 ini ada cara cepatnya kali. Karena ini adalah karena ini adalah pilihan ganda, ya itu boleh dicoba-coba. Gimana caranya? Ya gampang. Kalau lu masukin ini 5, apakah hasilnya ini min 3 gitu? Coba kalau ini masukin 5 kali 2 iya benar, 5 kali 2 10 kurangi min 13 min 3, benar nih. Ini berarti juga benar. Ini kalau dimasukin 5 kurangi 3 hasilnya minus 3, benar. Ini 5 kurangi ini sama juga sama ini. 5 kurangi 8 kan min 3. Ini juga 2 kurangi 5 kan min 3 juga. Nah, sekarang ini. Yang akhirnya kan 25. Kalau 19 masukin ke sini itu kan hasilnya 38 kurangi 13. Kan hasilnya 25, benar.
Oke, mungkin ya A jawabannya. Kalau ini salah nih, 2 kali 15 kan 30, 30 kurang 13 kan hasilnya 17, salah kan, bukan 25. Oke, ini salah. Terus ini di 19 kurangi 8 kan hasilnya 11 nih, berarti salah juga. Ini 15 kurangi 8 hasilnya 7, salah juga. Ini 2 kurangi 19 hasilnya min 17, berarti salah juga. Ini salah, ini salah, ini salah, ini insya Allah benar. Tapi kalau pengen tahu aslinya ya video tadi yang gue hapus tadi. Nah sekarang gue pengen pilihin soal yang menurut gue tuh unik. Ntar nomor berapa ya? Nomor 5 aja deh. Ini gue hapus dulu biar ada space besar. Sigma dari K sama dengan 3, 6 K kuadrat plus 6 minus K sama dengan 6, 9 5K min 1. Itu harus dijadiin ke sini. Gimana caranya agar K sama dengan 4 dan di atasnya 7. Ya udah, kalau bagian ini gua satu-satuin dulu. Ini hasilnya karena harus ditambah 1, ini ditambah 1 berarti K-nya harus dikurangin 1. K-nya kalau dikurangin 1 itu hasilnya K kuadrat min 2K plus 1, iya kan? Kan K min 1 kuadrat plus 6, hasilnya ini 7 berarti. Jadi ini K, ini gak terlalu gampang, anjay. K kuadrat min 2K plus 7. Oke, ini yang ini. Terus yang bagian ini ya, ini harus dikurangi 2, di atas juga dikurangi 2, sehingga hasilnya sama kayak gini. Terus berarti K-nya, 5K-nya itu harus ditambah 2 min 1. Sorry ini. Oke, berarti ini 5K plus 10 min 1, artinya 5K plus 9. Jadi karena yang bagian ini udah, yang bagian ini udah sama, ya udah berarti ini tinggal dimasukin aja. Ini dimasukin ke sini. 5K plus 9. Ini sama dengan sigma K sigma 4 ini 7 K kuadrat plus 3K plus 16. Insya Allah kayak gini hasilnya. Ya, insya Allah kayak gitu. Cimiu. Koreksi me if I'm wrong. Terima kasih telah menonton. Gua harap kalian dapat manfaat. Ini ada soal. Komen di bawah untuk menentukan jawabannya. Komen bro. Jikalau kalian masih kurang, berikut ada soal latihan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Silahkan cek deskripsi di bawah. Tapi ada syaratnya bro. Gampang banget kok. Kalian tinggal like dan kirim bukti subscribe di link yang gue berikan. Ini ada akun Instagram gue. Silakan di follow, dan ini ada grup Telegram gue. Insya Allah kita akan ngebahas soal-soal unik di sana. Jangan lupa kasih tahu teman kalian, komen, like, subscribe, and see you next time bro.